Nah, pengen bikin ini tas keranjang. Ini kita buka. Coba Ini lihat bukanya. nih tas keranjangnya. Coba kita lihat bahan-bahannya ada apa aja. Ini contoh tasnya. Mana kok? Ini ada bunga-bungaannya. Ini mungkin buat Ini buat pegangan. apa? Itu buat ngejahitnya kayak biasa. Panjang banget. Iya. Kayak gini. Ini pengennya, padahal ini pengennya yang warna pink. Dapetnya warna biru. Mana coba teh? Ada cara buatnya nggak? Oh bebas ini mah. Hah? Ininya harus di iniin dulu nih. Nih ininya dicopot-copotin. Sok teteh yang ngejahitnya. Ini. Iya. Panjang banget sih. Iya. Ini bolong-bolongannya. Iya. Ininya kita ikat dulu ya, biar nggak lepas-lepas kayak kemarin. Nih. Dari sini dulu ya. Nih. Dari sini ya. Oh ini mah yang kayak gini nih teh. Dari sini ya. Iya. Kenapa? Iya benar. Nah, Panjang banget. Ini tadi habis dari mana teteh? main sama Alumi. Temen. Temen teteh. Mm-mm. Oh, seru dong mainnya. Kalau Nanang pengen itu belajar ini, jadinya yang bilang, tahu aja ya, Nang pengen bikin tas panjang dulu. Nanti kalau udah selesai bikin tas keranjangnya, nanti Nang jemput. Main lagi gitu. Duduk sini majuan teteh. Assalamualaikum. Nih ini masukin ke sini. Enggak, ini Nang bantuin lepasin ya. Iya sok teteh yang lepas-lepasin. Enggak, yang ngejahit. Iya boleh. Kayak gini. Kayak gini. Iya. Gampang banget. Susah banget. Pelan-pelan tersobek. Emang dari kertas? Enggak, itu juga kan bisa sobek. Gampang banget ya. Wow. Kemarin beli buku apa? Kisah Aisyah. Oh gitu? Kisah Indah Ibunda Aisyah. Oh gitu. Seru nggak bacanya? Udah selesai belum? Belum sih karena capek. Capek. Jadi baru separuh dibacanya. Enggak, itu emang Aisyah pernah lomba lari. Iya, sama Nabi Muhammad. Sama anaknya. Kebetulan Ibunda Siti Aisyah nggak punya anak, jadi Rasulullah keburu meninggal. Itu apa sih? Anak Bapak Abu Bakar. Pas Neng baca, Neng kaget. Kok Rasulullah itu main lari-larian? Ya karena pada zamannya Aisyah belum ada kayak sekarang. Udah ada handphone, ada apa. Kalau sana kan mainnya kayak olahraga gitu. Jadinya itu siapa yang lebih cepat jadi menang. Jadinya itu tiba-tiba Abu Bakar yang menang karena apa? Bukan Abu Bakar dong, kan lomba larinya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anaknya. Bukan, Nabi Muhammad itu sahabatnya Abu Bakar. Cuman karena kan
Siti Aisyah itu adalah jodoh yang ditunjukin sama Allah, iya kan? Yang Teteh baca itu apa katanya? Mimpi ya? Kalau Aisyah itu bakalan jadi istrinya Nabi gitu kan? Tapi kan masih kecil. Iya. Nanti juga kalau misalkan emang jodohnya pasti nanti ketemu gitu ya kan? Tapi kenapa dibolehin sama itu Allah? Ya kan karena waktu itu segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi setiap Dan permasalahan juga boleh dong. ya jangan. Kalau sekarang makan udah turun ini. Udah turun wahyu. Kalau dulu mah segala sesuatu tuh jadi pelajaran, jadi ilmu. Kenapa terjadi dulu seperti ini? Sampai akhirnya dibikinlah sebuah Pacaran. peraturan, nggak boleh juga pacaran. Tapi kenapa Aisyah pacaran? Aisyah nggak pacaran. Bentar itu bawa dulu. Apa? Itu kisah Aisyahnya. Itu tadi udah taruh situ. Aisyah. Ini Kisah Aisyahnya. ya Nah, yang neneng beli kemarin. Coba Teteh bacain. Nih sambil baca ya. Boleh. Kisah indah Ibunda Aisyah. Iya. Abu Aisyah. Aisyah istri Nabi. Istri Nabi ada 4. Istri Nabi ada 4. Istri Abu Bakar ada 4. Namanya Kutailah, Umuman, Asma, Habibah. Iya. Anak-anaknya Asma. Itu bukan istri Nabi ya, tapi istrinya Abu Bakar ya. Bapaknya Ibunda Aisyah. Kutailah, anak-anaknya nih Asma, Abdurrahman, Aisyah. Ini nih Aisyah. Siti Aisyah itu punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman. Asma saudara perempuannya yang satu bapak. Karena kalau zaman dulu itu pemimpin itu menanggung semua hidup. Itu ada Muhammad Ummu Kutsum. Ini juga yang itu yang remaja. Iya. Ada 2 yang remaja. Dan yang kecil ada 4. Bukan kecil, itu tuh ibu bapaknya. Kalau yang ini Abu Kuhafah. Itu orang tuanya Abu Bakar. Ummul Khair. Yaitu silsilah keluarganya. Dia adalah putri dari Abu Bakar Abdullah bin Abu Kuhafah. Utsman berasal dari Bani Taim dengan suku Quraisy. Suku Quraisy. Dia adalah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukmin, istri Nabi yang paling dicintai dan putri dari laki-laki yang Al-Kinaniyah. Iya. Nama-nama panggilan Aisyah. Humairah. Aisyah pernah dipanggil Humairah. Iya. Itu Ummul
mukminin. Itu Ummu Abdillah. Itu Aisyah deh. Iya, Aisyah. Aisyah adalah Aisyah. Aisyah lahir di Mekah pada tahun ke-4 atau ke-5 kenabian. Kenapa itu Neng udah langsung bisa baca? Karena Neng rajin belajarnya. Iya. Kayaknya yang pink ya. Mana tadi gunting? Kayaknya yang pink ya enggak? Iya. Yeay, dapet yang pink. Kira dapet yang biru, kenapa dapetnya yang pink? Lahir di Mekah. Coba baca lagi dong, biar Ndanya juga tahu. Ndanya juga belum begitu tahu kisahnya. Aisyah lahir di Mekah pada tahun ke-4 atau ke-5 kenabian, dan ia sudah masuk Islam sejak kecil. Hal itu karena kedua orang tua Abu Bakar dan Ummu Ruman sudah memeluk agama Islam. Maka Aisyah kecil tumbuh dalam keluarga yang sangat baik, didik dengan nilai-nilai keislaman dan penuh kasih sayang. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Tapi kan Aisyah masih kecil. Iya kan, ditunggu sampai besar. Berarti nambah enggak yang kecil. Ya tapi tetap nih. Emang Teteh udah nggak sabar? Pengen nikah? Sama siapa? Cowok. Cowoknya siapa? Hah? Bercanda. Pernikahan Rasul dengan Aisyah menikah dengan Rasulullah. Iya. Dan dengan Aisyah merupakan perintah langsung dari Allah. Dari Allah. Iya. Keduanya menikah pada tahun ke-11 dari kenabian setelah Khadijah istri pertama beliau wafat. Ketika itu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun. Zaman itu bukan aib kali. Aib, iya. Menikahi di tanggal ketika Aisyah berumur 9 tahun, yaitu pada tahun 1 Hijriah. Iya. Rasulullah bersabda, aku pernah melihatmu dalam mimpiku tidak hari berturut-turut. Seorang malaikat datang kepadamu dengan membawa gambarmu yang ditutup dengan secalik kain sutera melaikan. Itu berkata, ini adalah istrimu. Aku lalu membuka kain yang menutupi wajahmu. Ternyata wanita itu adalah engkau, Aisyah. Lalu aku
berkata, jika mimpi ini benar dari Allah, kelak pasti akan menjadi kenyataan. Dakwah di Mekah sudah dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun, namun belum Sini kunjung bawa berhasil. Bahkan bawa para Dengerin. penduduknya justru memusuhi beliau. Kasihan banget. Iya, perjuangan Nabi Muhammad tuh dulu begitu, Teh. Banyak yang perang-perang. Iya, banyak yang ini halangin, pernah dipitnah, berdarah-darah. Akhirnya beliau berangkat bersama Abu Bakar, pelayan Abu Bakar, dan 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Ya. Saat itu beliau udah jadi Ayo. kok udah jadi aja enggak? Belum, itu satunya. Nanti tinggal hias. Nah, hai teman-teman. Jangan udah datang lagi. Yang bantuin ya pakai ini. Sesampai di Madinah, Aisyah mulai hidup serumah. Emang itu Aisyah itu hidup di rumah tapi sederhana. Dari kayu. Dari nggak tahu. Bata kali, kalau di Arab Saudi kan bata mungkin tanah. Hidup serumah dengan Rasul lalu menempati salah satu kamar yang berhimpitan dengan Masjid Nabawi yang dindingnya terbuat dari batu bata. Oh iya, Dari batu bata dan beratap pelepah kurma. Alas duduknya berupa tinggal di rumah sederhana itu. Aisyah akan mengukir sejarah besar. Enggak, emang pernah dengar ini ya? Pernah. Tinggal nanti bisa di tuh ini. Nanti nih mau keluar enggak? Terserah Teteh. Adek. Oh, bawa di rumah aja. Di rumah aja. Aisyah. Aduh. Tung. Ini deh. Nih, pas larinya nih, lihat enggak? Mana? Oh iya. Capean. Perhatian, bimbingan, dan pendidikan asuh kepada Aisyah. Rasulullah memberikan perhatian kepada Aisyah sesuai usia. Beliau membiarkannya bermain boneka dengan agar mewah. Itu emang Anda biarin main boneka sesuai ya, itu? karena walaupun udah menikah sama Siti Aisyah, tapi Rasulullah ngejaganya tuh sesuai umurnya. Jadi ya kalau anak-anak sukanya bermain, ya diajaknya bermain, bukan kayak orang langsung berumah tangga harus begini harus begitu gitu. Jadi nggak benar kalau Rasulullah itu menikahi anak kecil, nggak diperlakukan selayaknya suami istri. Enggak. Usianya nih. Iya tuh kan, sesuai usianya gitu. Iya. Sesuai usianya beliau membiarkan bermain boneka dengan agar merasa bahagia di rumah. Beliau pernah suatu
ketika Rasulullah mendapati kuda yang memiliki Dua sayap. kalau Sulaiman punya kuda bersayap pun tertawa. Tuh, apakah kau tidak mendengar kalau Sulaiman punya kuda bersayap? Gitu. Aisyah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Oh, ada gerak. Perjalanan, hai Aisyah, ayo aku akan mengalahkanmu. Kata siapa? Itu kata Rasulullah sama Siti Aisyah kan, aku akan mengalahkanmu, katanya gitu. Kata Aisyah sama Rasulullah. Waktu lomba lari. Rebutan. Pengen siapa yang menang. Mengejar dan mengalahkan beliau setelah sekian waktu Aisyah sudah agak gemuk. Iya kan, semakin waktu semakin tumbuh besar Aisyahnya, badannya juga makin besar, makin gemuk. Yang tadinya Aisyahnya larinya kenceng, kalau badannya besar jadi lambat deh. Pergi bersama beliau lagi, ayo aku akan mengalahkanmu, kata beliau. Mengejar beliau, tapi beliau mengalahkan Aisyah. Beliau tertawa sambil berkata, kemenangan ini sebagai balasan kekalahan yang dulu. Oh gitu. Nabi selalu mendidik, membimbing bersikap lemah lembut dan memberi tangannya bahasa dia ya. Ya diputer sama tetehnya. Dan memberikan dengan jalan. Teteh juga sayang sama kau waktu itu tangan ada dicubit, langsung nangis. Ketakutan, kasihan adiknya. Iya. Nabi selalu mendidik, membimbing bersikap lemah lembut dan memberikan jalan kepada Aisyah. Ini melanjut. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Coba. Jadi ya. 17. Kita yang pandai merawat diri. Aisyah adalah seorang wanita yang tidak pernah lalai dalam merawat dirinya, sehingga Rasulullah tidak pernah melihat Aisyah kecuali dalam keadaan yang beliau sukai, sangat menjaga dari dan pakaiannya, sangat menjaga kebersihan giginya dengan bersiwak hingga keponakan pernah mendengar suara bersiwaknya Aisyah di dalam kamar. Allah memberikan kekhususan Rasulullah bahwa beliau boleh menikahi
lebih dari 4 wanita. Yeay! Lo bahagia banget. Istri hidupnya beliau menikah dengan 11 orang wanita. Banyak banget. Dan istri beliau yang pertama, Khadijah, sudah menikah lebih Meninggal. dahulu. Sudah meninggal terlebih dahulu. Aisyah merupakan istri yang paling beliau cintai daripada istri-istri yang lain setelah Khadijah. Emang yang paling dicintai Aisyah? Ya, setelah kematian Siti Khadijah. Waktu masih ada Siti Khadijah yang paling Rasulullah cintai. Karena kenapa? Ya karena Khadijah sangat baik. Itu pas Khadijah itu Siti Khadijah meninggal, itu Aisyah kenapa yang itu paling cintai juga sekarang? ya karena apa ya? Baik juga kayaknya. Iya. Kalian tahu nggak? Kita bikin ini loh. Tuh. Oh iya, waktu hari kapan ya? Hari Jumat. Rabu kayaknya Rabu. Nah, di sini kita nggak sadar, mic kita ternyata mati, habis baterainya. Jadi obrolan kita tuh nggak kerekam gitu, nggak jelas intinya ke kamera tuh. Jadi di sini padahal Inara tuh ini cerita banyak. Nah, di sini tuh dia juga nggak mau, katanya nggak mau sesuai gambar di eh, yang tadi katanya gitu, pengen berkreasi sendiri. Ya udah kita ikutin aja, berkreasi sendiri kan jauh lebih bagus ya, jadi dia bisa ngeluarin ide-ide tersembunyinya, dia dia bisa mengeluarkan kreativitasnya. Terus dia juga nanya ini kalau misalkan dipasang di sini bagus enggak. Saya bilang ya gimana Inaranya, kalau menurut Inara bagus ya bagus, sok aja sesuai yang Inara mau, kata saya teh gitu. Ya saya sih support aja ya. Nah, ternyata yang kuning itu saya juga baru tahu kalau itu adalah double tip, cuman cara ngambilnya itu, melepasinnya itu lumayan cukup susah. Pokoknya dalam pengerjaan keranjang ini menurut saya mungkin untuk usia 6 tahun itu masih terlalu susah ya, karena ada beberapa yang harus diikat, ada yang beberapa harus dimasukkan ini, terus busanya itu apa, bahannya itu juga ada yang tebal, ada yang tipis kayak gitu. Terus menjahitnya pun lumayan banyak. Pokoknya tingkat kesulitannya lumayan lah untuk anak-anak seusia Inara gitu. Apalagi mereka kan belum terbiasa dengan tali temali kayak gitu. Jadi untuk prakarya kali ini hampir 90% saya yang ngerjain ya. Inara finishing aja, dia bagian nempel-nempel aksesoris kayak gitu. Tapi memang Inara bukan anak yang kalau emang dia nggak bisa ya dia nggak bisa, tapi selagi dia bisa dia pasti akan maksa untuk dia mencoba. Tapi untuk kali ini dia juga mengakui kalau ini kayaknya sulit gitu. Terus dia juga bilang ini auto cuan nih. Wah, otak bisnis emaknya menurun juga ya katanya. Ini kalau misalkan kita bikin kayak begini kita jual laku ya katanya. Oh, masya Allah ya, semoga ya kedepannya ada jalan rezeki ya. Tak asal pintar-pintar cari peluang. Nah, tuh pokoknya untuk finishing diserahin ke Ibu Inara. Nah, untuk kali ini saya ngerasa mendapatkan banyak ilmu ya, karena dari buku yang Inara beli ini adalah buku pertama yang dia pilih sendiri, dia beli sendiri. Saya juga baru tahu kalau ternyata silsilah apa Ummul Mukminin Siti Aisyah itu begitu, masya Allah ya, luar biasa.
dari Abu Bakar semuanya. Saya juga baru tahu kalau ternyata ya seperti yang tadi Inara baca, hari ini Inara banyak memberikan ilmu baru kepada saya sendiri. Jadi dalam hal belajar dan mengajar itu sebenarnya tidak ada yang namanya guru pasti lebih tahu atau orang tua lebih tahu. Bahkan anak-anak pun kalau misalkan dia bisa memberi ilmu kan tidak masalah ya, walaupun dengan cara membaca ya, dengan cara membacanya sendiri seperti itu juga saya juga merasa sangat bangga ya. Inara bisa antusias. Ini buku benar-benar pilihan Inara. Nah, keranjang kita ini sudah selesai. Tuh, cantik ya. Ya, pokoknya untuk keranjang kali ini tadinya Inara bingung. Ini kalau diisi boneka gimana ya? Kuat nggak? Saya bilang mungkin cari yang lebih ringan aja, jangan boneka yang berat. Apa aja deh yang ringan-ringan gitu. Oh iya, akhirnya dia eh, sambil mikir bingung isi apa ya, oh ini salah itu salah, ya pokoknya nantilah sambil dipikirkan nanti ke depannya mau diisi buat apa. Tapi sementara semua prakarya yang dibuat Inara ataupun Yahya semua saya kumpulkan buat nanti kalau seandainya dia bertanya ini dibikin sama siapa, ini adalah hasil karya mereka semua. Kayak nilai-nilai ulangan itu pun saya suka ngumpul-ngumpulin karena biar mereka tahu ini hasil kalian sekolah tuh seperti ini nih. Nah, tuh ini rasa seneng banget punya keranjang warna pink lagi. Dia emang suka warna pink. Tuh, pokoknya untuk kali ini ada agak panjang ya videonya karena memang ada ilmu yang sayang kalau saya potong-potong videonya. Semoga yang melihat video ini nggak bosan. Kalaupun ada salah-salah saya mohon maaf, itu benar-benar dari saya. Nah, kalau misalkan sekiranya ada masukan atau apa, yuk kita ngobrol di komen yuk biar lebih aktif, biar saya juga biar kita saling mengenal. Nah, gitu. Terima kasih buat yang udah pada eh, apa ya setia nonton video kita. Assalamualaikum.